Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Ramadhani dari jurusan D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan angsuran dengan bunga tetap dan bunga efektif. Langsung saja kita mulai dengan membuka Microsoft Excel. Dan mulailah bekerja pada sheet 1. Buatlah tampilan seperti berikut. Selanjutnya kita akan memformat bunga pinjaman per tahun pada sel G7 dengan menggunakan format persentase. Caranya dengan klik kanan sel G7, lalu pilih format sel dan pilih percentage, sehingga akan ada muncul number, dan kita akan memilih kategori percentage. Untuk decimal place, ketiklah angka 2 atau mengklik panah atas. Gunanya untuk menampilkan dua angka di belakang koma, berapa desimal yang akan kita pakai. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, pada jangka waktu pinjaman, maka formatlah jangka waktu pinjaman yang sel G8 dengan mengklik kanan, pilihlah format sel. Sehingga muncul tampilan format sel. Klik number pada sudut kiri atas, kemudian kita pilih custom. Sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Setelah itu kita klik kiri, general, lalu beri petik bulan. Pada sisi kanan start. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan berubah menjadi 60 bulan. Selanjutnya, pada pokok pinjaman, maka formatlah sel G9, format sel. Kemudian kita pilih currency, sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Decimal place-nya kita buat 0, lalu simbol kita ganti dengan rupiah. Nah, lalu klik OK. Untuk menyesuaikan, kita gantikan. Lalu, untuk tanggal perjanjian pinjaman, tanggal mulai pembayaran pinjaman, kita juga memformatnya, format sel, lalu kita pilih date. Lokasinya kita ganti dulu menjadi Indonesia. Indonesia. Kita pilih tipenya yang seperti ini. Lalu OK. Selanjutnya kita akan membuat tabel angsuran yang dimulai dari B16. Bulan K. Selanjutnya ada bulan. Pokok pinjaman. Kita beri wrap teks. Selanjutnya cicilan. Oh, salah ya. Cicilan pokok pinjaman ya. Bunga
Suran per bulan. Saldo yang terakhir itu ada saldo pokok pinjaman. Supaya terlihat rapi, kita atur. Nah, selanjutnya letakkan kursor pada B17 di bawah kolom bulan Q. Ketik rumus sebagai berikut. If G8 sama dengan 0, nah, di sana akan muncul bulan Q1. Selanjutnya, letakkan kursor pada sel B18, ketik rumus sebagai berikut. If B17 sama dengan if lagi, kita masukkan G8, diabsolutkan ke F4 dari B17, ditambah 1 Nah, lalu kita klik tanda enter, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut. Klik pada sel D18, letakkan kursor pada kotak hitam di bawah kanan sel, kemudian kita klik, tahan dan tarik ke bawah sehingga mencapai 60 bulan, karena jangka waktunya 60 bulan ya. Untuk mengisi kolom bulan, klik pada sel C17. Nah, kita klik C17, kemudian kita masukkan rumusnya sebagai berikut. If B17 sama dengan Emon, kita pilih Emon, lalu G11 lalu klik enter. Nah, di sana kita akan menemukan bulan pertama. Untuk mengubah angka tersebut menjadi bulan, maka kita klik pada sel C17 tersebut, kemudian kita klik kanan, format sel, hingga muncul menu format sel. Lalu pilih number, kategorinya kita pilih custom. Pilih MMY, M-nya 3 kali. Nah, ini. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengisi sel C18, klik sel C18, kemudian kita ketikkan rumusnya. If
B18 sama dengan E-mon. Lalu kita absolutkan G11 dengan F4, B17, kemudian klik Enter. Nah, di sana kita sudah menemukan tampilan berikut ini. Untuk mencari nilai bulan ketiganya sampai dengan 60, kita bisa mengklik tanda hitam, kotak hitam, lalu kita tarik sampai ke 60. Nah, kita ganti, klik format cell, custom, lalu MMY. Oke. Nah, di sana kita sudah melihat bulan-bulan sampai ke 60. Selanjutnya, untuk mengisi kolom pinjaman, bulan pertama yaitu sel D17 ya, maka kita klik sel D17 dan ketikkan rumusnya. If, lalu ambil C17 sampai G9, G9 75 juta. Lalu kita klik Enter, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut. Untuk pokok pinjaman pada bulan kedua, yaitu ketiklah rumus sebagai berikut. If B18 sama dengan, sama seperti yang tadi, lalu H17 pada saldo pokok pinjaman. Itu akan menjadi pokok pinjaman pada bulan kedua. Dengan kata lain, saldo pokok pinjaman yang merupakan saldo akhir pokok pinjaman pada bulan yang bersangkutan akan menjadi pokok pinjaman atau saldo awal pokok pinjaman untuk bulan berikutnya. Lalu kita klik Enter. 0. Untuk mencari pokok pinjaman pada bulan ke-9, sel D19, maka kita letakkan pada klik sel D18, tarik pada kotak hitam sudut kanan bawah pada sel tersebut. Sampai pada 60. Nah, akan terlihat hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, cicilan pokok pinjaman. Untuk mengisi cicilan pokok pinjaman bulan pertama, yaitu sel E17, klik sel E17, lalu ketikkan rumus if B17 sama dengan G9-nya kita absolutkan lalu dibagi G8 F4, terus kita klik Enter. Nah, hasilnya seperti itu.
Selanjutnya, untuk mengisi cicilan pokok pinjaman bulan kedua sampai dengan 60, tariklah kotak hitam pada sel E17 sampai pada bulan ke-60. Dan hasilnya sebagai berikut. Untuk mengisi kolom bunga bulan pertama yaitu sel F17, maka kita kliklah sel F17. Ketika rumus di dalamnya if B17 sama dengan G9, klik F4 akan berubah seperti ini, lalu dikali G7. Kita klik lagi F4, dibagi 12, lalu beri tanda kurung. Kemudian kliklah Enter. Nah, hasilnya sebagai berikut. Untuk mengisi kolom bunga pada bulan kedua dan seterusnya, tariklah kotak hitam yang berada di bawah kanan sel F17 sampai pada ke bulan 60. Nah, hasilnya seperti tampak di bawah berikut ini. Untuk mengisi kolom angsuran per bulan pertama, maka kliklah G17 sama dengan if B17 sama dengan, kita masukkan rumusnya E17 ditambah F17 kurung, lalu Enter. Nah, untuk mengisi kolom bunga pada bulan kedua, tariklah kotak hitam yang ada pada G17 sampai pada bulan ke-60. Untuk mengisi kolom saldo pokok, yaitu sel H17, maka kliklah sel H17, ketikkan rumusnya if masukkan rumus D17 klik F4 dikurang sub E17, lalu kita klik lagi F4 bagi E17 kurung, lalu kita klik Enter. Nah, akan keluar saldo pokoknya seperti pada tampilan layar ini. Ketika kita sudah mendapatkan jumlah saldo pokok pinjaman pada bulan pertama tersebut, maka secara otomatis pada bulan kedua akan langsung berubah dari yang awalnya 0 berubah menjadi 73.750.000. Selanjutnya, untuk mengisi kolom saldo pokok pinjaman pada bulan kedua sampai seterusnya dengan bulan ke-60, maka kliklah sel H17, tariklah kotak hitam sampai pada bulan ke-60.
Nah, hasilnya sebagai berikut. Untuk mengisi sel G13, yaitu pada baris angsuran per bulan, kita dapat ketikkan rumus pada sel tersebut sebagai berikut. If G8 sama dengan 0, G17 Nah, lalu kita beri tanda kurung terakhir, lalu klik enter. Di sana akan keluar hasil angsuran per bulannya. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengedit tabel agar terlihat rapi dan nyaman untuk dilihat. Ini Nah, yang ini kita beri warna agar tampilannya terlihat indah. Kita beri warna yang ini kita beri warna ungu saja. Nah, seperti inilah agar mata indah memandangnya. Yang ini adalah perhitungan bunga tetap. Selanjutnya pada sheet kedua, kita pilih untuk sebagai angsuran dengan bunga efektif. Kita ganti dulu namanya. Bunga tetap. Dan ini bunga efektif.
Selanjutnya, untuk menghitung bunga efektif, kita masih dapat menggunakan yang tabel bunga tetap. Kita copy paste saja. Nah, pada cicilan pokok pinjaman ini kita hapus. Lalu judulnya juga kita ganti menjadi bunga efektif. Masukkan rumus pada cicilan pokok pinjaman if B17 sama dengan PPMT G7 F4 dibagi 12 B17 lagi G8, lalu klik F4, G9, klik F4, lalu pilihlah Enter. Nah, di sini kita format sel terlebih dahulu di kurensi. Pilih rupiah. Nah, untuk mencari cicilan pokok pinjaman selanjutnya, dari bulan kedua sampai 60, kita tinggal tarik sel yang pada kotak hitam yang ada di E17 sampai 60. Nah, hasilnya akan muncul. Untuk cicilan pokok pinjaman ini, tadi rumusnya ada PPMT ya. Digunakan untuk mencari cicilan pokok pinjaman, untuk menghitung nilai pokok pembayaran, untuk membayar kembali suatu nilai pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, pada F17 kita akan mencari bunga. Kita masukkan rumusnya, if B17 sama dengan PMT G7, klik F4, G8, klik lagi F4, G9, lalu beri tanda kurung, terus Enter. Nah, kita format sel, pilih kurensi, desimal place-nya adalah 0. Lalu kita ganti ke rupiah. Oke, lalu kita tarik sampai pada bulan ke-60. Nah, selanjutnya untuk mengisi angsuran per bulan, nah tadi dirumus pada bunga ini adalah IPMT. IPMT ini digunakan untuk mencari cicilan bunga, pinjaman, atau untuk menghitung nilai bunga pembayaran untuk membayar kembali suatu nilai pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk mengisi kolom angsuran per bulan, yaitu if B17 sama dengan PMT
G7, klik F4, dibagi 12, G8, klik F4, G9, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya kita format terlebih dahulu agar mudah untuk dilihat. Nah, kita ganti ke rupiah. Oke. Kita tarik kotak hitam yang ada pada sel G17 sampai ke 60. Nah, begitu. Catatannya, untuk PMT ini digunakan untuk menghitung nilai angsuran secara periodik untuk melunasi nilai pinjaman berdasarkan periode. Selanjutnya, untuk mengisi saldo pokok pinjaman pada bulan pertama, kita isikan rumusnya terlebih dahulu. B17 sama dengan D17, klik F4, masukkan rumus sum. Lalu E17, nah, kita klik enter. Format sel terlebih dahulu. Kita ganti menjadi rupiah. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari saldo pokok pinjaman ini sampai bulan ke-60, kita tinggal tarik kotak hitam yang ada pada H17 sampai 60. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk mengisi G13 ini udah otomatis keisi, lalu kita format aja, ganti decimal place-nya ke rupiah. Ini dia rupiah. Oke. Nah, seperti itulah cara menghitung bunga efektif dan bunga tetap. Selanjutnya, saya akan mengakhiri video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.